tidak pernah belajar tentang Tuhan. Dia belajar, dia ingin dirinya sendiri, dia pamer dirinya sendiri. Ini loh pemimpin saya. Suatu saat nanti dia bisa bersama saya untuk membela bangsa Yahudi, untuk melawan pemerintahan Roma. Saya belajar ini Bapak Mama, dan saya ketemu hari-hari ini orang Kristen hari ini banyak yang egois. Asal saya diberkati, asal saya memang suka-suka lu mau masuk Islam ke, lu mau pergi gereja ke, bisa pergi gereja, terserah lu. Yang paling parah Bapak Mama, kalau hamba Tuhan yang egois. Beberapa hari yang lalu kami sedikit berdebat tentang perpuluhan. Memang Bapak Gembala mau diisi bicara. Kami berdebat di grup kami Fakultas Misi tentang perpuluhan. Dan Bapak Mama tahu ada beberapa yang sudah tidak suka bahwa perpuluhan ke gereja. Itu dijawab oleh di sini. Saya percaya semua rancangan Tuhan itu lebih kaya dari jemaat, lebih kaya dari jemaat. Ada teman saya kasih masuk notifikasi, dia bilang begini, itu loh Kak, percuma kita bawa perpuluhan, kita boleh setengah mati bawa perpuluhan, tapi yang enak-enak itu pendeta, bisa makan enak di mall, bisa beli barang bermerek. Kita pakai pakaian hanya cuma di Ramayana. Itu kalau di Jawa sana, bukan saya tidak mau orang Kupang, betul kami satu grup, saya sendiri yang di NTT Fakultas Misi di grup kami. Jadi saya mau begini, saya mau kasih tahu bahwa bagianmu berikan persembahan, selebihnya urusan Tuhan. Oh begitu ya Kak, ya? Bagian kita lakukan bagian kita. Tidak usah pikir orang lain yang tidak lakukan bagian. Lakukan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan bilang kasih. Saya tidak, perpuluhan satu sesi, nanti Bapak Gembala tugas Bapak Gembala menjelaskan, bukan saya. Tapi saya mau bilang, hari-hari ini kita hanya memikirkan sesuatu itu untuk kita. Berkat banyak itu untuk kita, kasih beta. Bila perlu sebanyak-banyak untuk beta. Sampai bapak-bapak untuk korupsi hati dan Tuhan. Tidur hari Minggu karena Senin sampai Sabtu untuk bekerja setengah mati. Semua untuk kita egois, itu Yudas. Kadang-kadang kita alergi sama Yudas, tapi kalau kita seperti Yudas, egois. Kita jadi suami yang egois, tidak pernah kasih pundak untuk istri menangis. Kita jadi suami yang egois, tidak pernah mendengar celoteh dari istri. Kita jadi suami yang egois, tidak pernah mendengar apa yang terjadi dalam rumah tangga. Jadi bapak yang egois, tidak pernah mendengar apa keluhan anak-anak. Kita jadi istri yang egois, maunya disayang, maunya saya, maunya number one, maunya yang terbaik, tapi tidak peduli dengan susah suami. Egois. Kita jadi anak-anak yang egois. Biar mama tolak kereta di pasar jual saya, yang penting iPad. Kemarin saya miris, ada anak pemuda, saya dengar berita, ceritanya dia bisa bunuh ibunya hanya gara-gara dia dikasih handphone. Miris. Tidak ada di Kupang, itu di Jawa, tapi ada di mana-mana. Kadang-kadang tidak membunuh, tapi orang tuanya mati-matian hanya untuk ego anaknya. Miris sekali Bapak. Egois. Oh, Bapak bilang begini, nama saya bukan Yudas, saya alergi dengan Yudas. Tapi maaf, siapa lu, siapa beta. Ya toh? Mari koreksi diri Bapak Mama. Kalau hari-hari ini kita masih jadi orang yang egois, itu roh Yudas ada dalam hidup kita. Loyalitas, kesetiaan, pengabdian kita itu sudah mulai rapuh. Nanti saya kasih tahu Bapak Mama sampai tingkat mana kerapuhan itu. Kenapa dikatakan rapuh? Bukan patah, bukan putus, bukan hancur. Kenapa rapuh? Karena pekerjaan iblis itu mulai rapuh. Pertama itu egois, yang kedua saya tidak lama Bapak Mama. Yang kedua, Yudas kehilangan fokus dan kepercayaan.
Maria Rido, Maria Magdalena. Pakai minyak apa papa mama? Jangan malu-malu, kan saya keluarga. Iya toh? Minyak apa papa mama? Naras. Minyak naras itu minyaknya mahal. Ketika kaki Yesus dinyaki, papa mama tahu, murid-murid itu satu Injil yang sangat tegas omong itu yang tukang gombel itu Yudas itu dalam Yohanes. Mari buka kita Yohanes 12 ayat 4 sampai 6. Yohanes 12 ayat 4 sampai 6. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak nawasi itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Lanjut, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Wow, ini yang kedua. Yudas fokus sama uang. Bayangkan apa mama? Yang master plan-nya itu Tuhan Yesus di sana, dia sudah fokus. Dia fokus dengan uang. Wow. Tuhan begitu banyak mujizat yang dia lakukan. Itu master plan-nya. Tuhan itu di samping dia, tapi dia pikir uang. Wow. Itu sebabnya dalam kita apa dulu begini. Kita baca satu ayat dulu. Bapak Yesus seperti saya Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan tidak bandingkan Tuhan dengan setan? Kenapa Tuhan tidak bandingkan dengan setan? Ya kan? Tuhan rivalnya setan loh. Tapi kenapa Tuhan bilang Mammon? Saya mau bertanya kepada Bapak Mama, kalau hari ini tidak punya uang, pusing mana? Tidak datang gereja atau tidak punya uang? Tidak punya uang. Terima kasih mama, jujur sekali. Pusing mana? Pusing mana? Bapak-bapak, saya tanya bapak-bapak karena mama sudah bawa diri. Pusing mana? Terlambat gaji atau terlambat gereja? Bapak-bapak, Bapak Alex di belakang. Pusing mana? Terlambat gaji atau terlambat gereja? Terlambat gak? Terima kasih. Berarti uang itu benar-benar luar biasa. Pusing mana? Saudara ada pulsa daripada saudara ada Roh Kudus. Semoga senyum-senyum Bapak. Saya dibawa Tuhan dalam pertanyaan ini Bapak Mama. Saya tidak senyum Bapak Mama, saya menangis. Karena hari-hari ini Bapak Mama, kita lebih pusing dengan Mammon daripada Tuhan. Kita kehilangan fokus. Berapa hari yang lalu tetangga saya tahu persis. Dia posting dengan seorang perempuan cantik. Saya bilang sama suaminya, sama suami saya, "Pak, perasaan ini bukan dari istri ya?" "Iya mama, mama sudah tahu." "Apa saya?" "Dia kan sudah cerai, ini kan
suami saya lagi pengajuan cerai karena dia tidak mau saya bekerja. Dia mau saya di rumah, sementara saya mengalami kekerasan KDRT. Jadi saya keluar dari rumah, saat saya keluar dari rumah suami saya lagi mengajukan perceraian di pengadilan. Gampang sekali. Zaman dulu mama senang gitu tuh. Jangan mau pacaran, bakal lain orang tua tahu kita malu dengan itu. Zaman dulu jangankan cerai, kita pukul istri saat kita langsung. Ya toh mama. Zaman dulu tuh kalau kita jalan dengan adik kandung atau saudara ipar atau ponakan saja untuk mau ganti tangan saja kita malu, gitu mah. Karena apa? Kita ada istri, kita ada suami. Sekarang unik. Mau orang istri juga kiki kakak, orang suami juga kiki kakak, sudah malu. Kehilangan fokus, kehilangan komitmen. Betul-betul gigi asam, Bapak. Ada satu pelayan yang dulu pernah diajak. Waktu saya pertama kali lulus kuliah dan saya berpelayanan beberapa kali dan saya kembali ke Timur karena Bapak mau saya harus di Timur. Bapak mau saya harus di Timur, Bapak tidak mau saya di luar Jawa. Mama saya diajak sama satu pelayanan itu kebanyakan anak muda. Ada beberapa yang istri orang, suami orang. Waktu saya ikut pelayanan dengan mereka, saya sedikit geli Bapak Mama. Bagaimana mungkin saya setrika baju orang, celana orang, sementara saya juga punya suami ada di samping saya. Bagaimana mungkin saya bisa cubit pipi istri orang, sementara suaminya di samping. Bagaimana mungkin? Pak Mama tahu saya minta maaf. Lebih baik saya tidak pelayanan daripada saya punya lingkungan seperti itu. Kalau saya tidak mau suami saya dicolek-colek, saya tidak mau. Ada yang istri mau suaminya dicolek, saya kasih apros. Tidak mau, mantap mama, mantap. Jangan mau suami kita dicolek-colek. Bapak-bapak dengar, jangan mau istrimu dipuji-puji orang lain. Puji duluan supaya dia jangan kehilangan fokus. Ya, karena istri itu suka dipuji, Bapak. Beberapa hari yang lalu saya lucu, Bapak. WA saya masuk. Halo Ibu Fia, Shalom, selamat malam. Ya semoga ada yang bisa saya bantu. Mungkin ada yang ingin saya doakan. Oh tidak, saya ingin sharing Ibu Fia. Kenapa ya? Ibu Fia itu lembut, baik, pengertian, cantik. Oh ya, terima kasih Pak. Ada receh, minta maaf saya tidak receh. Saya langsung canda begitu, Pak. Dia bilang begini, tahu suami Ibu Fia, bepung istri itu bla bla bla. Saya bilang Pak, stop di situ. Stop di situ. Kalau tidak ada sesuatu yang tidak penting, stop di situ. Pentingnya apa? Karena itu tidak penting bagi saya. Dengar Bapak Mama, jangan telingamu besar, hidungmu besar, hatimu besar hanya karena dipuji oleh suami orang atau istri orang. Dengar, hari-hari ini sering itu mulai dari besar hal kecil karena puji Pak Petrus. Jadi kalau udah menikah nanti baru prestasi. Kalau sekarang karena puji masih free. Dulu waktu saya masih free, saya nikah umur 30 tahun Bapak Mama. Jadi selama jenjang pelayanan saya sampai 30 tahun, lu puji silakan. Lu konseling bolak-balik, mau telepon berjam-jam, silakan. Tapi kalau sekarang, sambil konseling disebut saya ke suami saya. Bahkan handphone saya sudah Pak, ini ada jemaat, begini, ini ada. Yang lucunya Bapak, ada bapak-bapak menyatakan cinta. Ini asal. Saya mau ramah sekali itu. Tapi bagaimana ya Bapak? Memang kalau hamba Tuhan itu pesonanya beda ya Kak Petrus. Makanya hamba Tuhan itu pesonanya beda. Wow, Yudas begitu Bapak Mama. Yudas begitu pesonanya beda. Sampai dia bilang sama komplotannya dia belum
So panggil mama, papa, ya kan? Setelah punya anak, mama, papa, masih baik. Setelah ada masalah, woi, saya tidak mau jajah rumah tangga saya, mama. Suami saya dididik dengan keluarga yang keras dan orang tuanya sudah meninggal waktu dia masih kecil, dan dia dibesarkan oleh orang tuanya yang menikahkan kami. Jadi dia tidak belajar sama sekali yang namanya panggil suami istri itu papa mama. Saya yang ajar dia. Jadi pada papa mama itu saya yang ajar. Saya yang ajar. Jadi mama papa yang di sini kalau masih Vivi istri bernama Beto, yang baru menikah jangan nyawa. Kehilangan fokus. Kalau dulu bilang saya, kalau kita habis menikah, kita punya anak, kita membesarkan anak bersama-sama, kita punya rumah tangga yang baik, kita punya pekerjaan yang baik, kita bangun hidup bersama-sama. Tiba-tiba menikah habis 5 tahun, istri mulai sama medarong, hampir dulu kemarin yang ketemu Delila. Mama, lu ke mana kok? Mama ke bawah sama enak. Mereka sama mama ke bawah karena urus masuk anak, urus masuk rumah. Saya berkali-kali, saya kebetulan pengajar WCB dan saya sering berdebat dengan ibu-ibu. Bapak mama, ibu-ibu itu bapak mama kalau ke saya luar biasa. Capek seharian, pulang harus duduk tunggu Pak ngomong, Pak kasih tahu, layani Pak mau. Kak Petrus menikahlah dan mengertilah istrimu, karena banyak sekali istri sehari-hari ini terluka karena suami yang bapak-bapak pulang hari ini bilang sama kepala jangan undang saya ya, karena bapak-bapak hari ini beris. Tidak bapak-bapak. Kenapa saya singgung ke bapak-bapak? Dengar bapak-bapak. Engkau itu imam, engkau itu leader, engkau itu yang membawa berkat bagi keluarga. Kalau engkau kehilangan fokus, dengar, rumah tanggamu akan hancur. Dengar bapak-bapak, engkau yang menjadi tiang pokok dalam rumah tangga. Engkau diseumpamakan seperti Kristus dalam jemaat. Jika engkau hancur kehilangan fokus, kehilangan kepercayaan dari istri dan anak-anakmu, engkau sementara dikiri dalam kehancuran. Percuma punya rumah tangga yang hancur-hancuran. Akhirnya rumah bukan tempat teraman, tapi dalam rumah seperti neraka kecil. Saya bersyukur punya bapak yang menjadikan rumah itu segalanya. Bapak saya tidak pernah mau makan di warung. Walaupun dia menerima gaji, dia tidak pernah makan di warung. Dia kenal makan di warung itu karena siapa bapak mama? Karena adik dari mama saya, Tante Esther Jadi yang sekarang ada sedang sakit. Jadi Tante Esther ini yang sering beli makanan warung buat bapak saya. Bapak saya tahu makanan warung. Sekecil pun penghasilan bapak saya, entah itu dapat mungkin dari rapat atau dari sekolah mana, betul-betul bapak saya guru, dia akan bawa pulang ke rumah kasih kamu. Mama saya jualan di pasar, bisa toh pulang sekolah, singgah pasar, makan warung, pulang rumah. Dia pulang ke rumah, dia masak nasi, dia suruh kami masih kecil di pasar ambil lauk di mama, kita makan di rumah. Kalau fokusmu keluarga bapak mama, engkau bekerja aslimu untuk keluarga, bukan untuk orang lain. Kalau fokusmu keluarga, istrimu dan anakmu akan beda. Yang engkau perhatikan itu istri dan anak-anak. Kalau fokusmu rumah tangga
Dia kehilangan kepercayaan, bahkan sudah dikatakan dia seorang pencuri. Bapak bilang, oh Kavia, saya ini bukan pencuri. Terima kasih, betul. Tapi suka pencuri dari sejahtera istri, pencuri dari sejahtera suami, pencuri sejahtera kalau anak rumah tangga kita. Dan yang paling mengerikan dalam gereja Tuhan. Hari-hari ini banyak hamba Tuhan sudah pindah-pindah gereja. Hamba Tuhan, saya tidak mau jemaat. Kalau jemaat pindah gereja, itu saya ada sekitaran mudah. Ini hamba Tuhan. Tidak suka di gereja ini, di gereja sana, pindah. Bisa ke sana, krusuk resek, mau minta pelayanan. Betul Kak Petrus? Banyak toh? Kehilangan fokus, tidak fokus sama Tuhan, fokus nama baik, tidak fokus sama Tuhan, fokus berkat, fokus kolektif, fokus uang. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai hari ini saya tidak pernah menerima sepeser dan pelayanan, karena saya punya suami yang Tuhan berkati dalam pelayanan saya sampai hari ini. Kecuali ada jemaat dari desa yang datang, mama kan punya jangan kasih mama. Kadang-kadang saya tidak ada yang mama ketika mereka antar. Saya bersyukur, tapi saya tidak bilang Kak Petrus dan bapak-bapak seperti saya tidak. Masing-masing kita berbeda. Karena kebetulan saya orang miskin. Fokus bukan Tuhan tapi uang. Ketika tidak dapat uang dalam pelayanan, dia mulai mikir, di gereja sana tuh dia punya uangan mantap. Semua pelayannya digaji, semua anak-anak Tuhannya digaji, diperhatikan. Pindah yuk. Banyak sekarang begitu Kak, banyak. Di Jakarta banyak. Dulu waktu saya sekolah di Petamburan, pertama kali saya diajak pelayanan, gaji yang ditawarkan bagi saya oleh gereja Tiberias tahun 99. Yang sudah lahir 99 sudah ada, oke? Tahun 99 saya diminta untuk pelayanan, gaji saya waktu itu dikasih 1.800.000 tahun 99. Ada satu gereja di daerah Tangerang, tahu saya pelayanan, tapi cuma dikasih transportasi 50.000. Bapak mata dasarnya saya orang kampung, saya pilih 50.000. Karena fokus saya pelayanan bukan uang. Kemarin saya masih berbagi dengan anak-anak pemuda saya bilang, selama saya kuliah di Jakarta tidak pernah sepeser pun saya minta orang tua saya. Tuhan jamin saya sampai saya selesaikan kuliah saya, sampai saya ujian negara, saya ambil beberapa sertifikat itu tanpa campur tangan keluarga saya. Saya buktikan Tuhan menjamin kita ketika kita fokus sama Dia. Dengan baik Bapak Mama, kalau Bapak Mama datang beribadah, mengasihi Tuhan, mengiring Tuhan sampai hari ini, kalau fokusmu Tuhan dengan baik, hidupmu tidak akan kekurangan. Kalau fokusmu Tuhan, suamimu tidak akan kemana-mana. Kalau fokus Tuhan, istrimu akan tunduk kepada engkau, karena dalam doa ada otoritas. Kalau fokusmu Tuhan, Mama dengar baik, apapun dalam hidupmu dia pegang kendali. Karena dia tahu mata anaknya hanya tertuju kepada Dia. Mama tahu Tuhan itu bukan tipe orang yang bikin muka. Dia hanya tahu fokus kita itu Tuhan atau siapa, atau Mama. Yudas kehilangan loyalitas karena dia fokus sama uang. Pagi ini saya bilang kepada Bapak Mama, mari fokus sama Tuhan. Jika Bapak Mama kehilangan saat itu hari-hari sama Tuhan selama ini, sehingga begitu banyak persoalan yang menghimpit, ketahuilah, periksalah fokusmu pagi. Yang terakhir, yang ketiga,
Kenapa saya janji tadi dikatakan rapuh? Karena Bapak Mama tahu. Karena Bapak Mama tahu, berbicara tentang rapuh itu dia rusak beragama. Iblis itu pelan-pelan pakai sesuatu itu karena ada kesempatan. Pertama, kita hanya egois, itu dari diri kita sendiri. Kedua, kita kehilangan fokus, kehilangan kepercayaan. Yang ketiga, iblis masuk karena ada peluang. Hati-hati dengan ketidaksetiaan. Hati-hati dengan ketidaksetiaan. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena iblis akan masuk. Oh, Kavia, beta hanya WA tanya kabar. Hati-hati, Anda bukan petugas dari dinas kebersihan, cek-cek terus bersih sore. Anda bukan dari warung, cek sumakan belum. Bukan. Hanya kesempatan kecil. Hati-hati. Bapak Mama tahu, dalam penjelasan sudah dikatakan, setelah selesai dia menyakiti kaki tulis dinyaki oleh Maria Magdalena, setelah dia protes, Tuhan Yesus bilang apa? Lebih membenarkan Maria Magdalena. Yudas marah. Yudas gigi Bapak Mama. Dia mulai berkomplot. Ada satu ahli bilang begini, Yudas bukan semata-mata karena uang, tapi karena memang waktunya sudah tepat. Waktu yang dia mau, yang dia janjikan kepada komplotannya untuk hari pembebasan menurut dia. Menurut ahli ini dia bilang begini, Yudas bilang begini, saya akan menyerahkan pemimpin saya, dan kamu tahu kan pemimpin saya itu kan orangnya luar biasa. Bisa saja waktu dia ditangkap, dia akan memberontak dan dia akan melawan dan semua akan dirasakan. Saat itu kita sama-sama akan menikmati kemenangan. Itu pikiran Yudas. Jadi bukan semata-mata karena uang. Namun saya lebih setuju dengan tafsiran ini, Bapak. Yudas menjual Tuhan Yesus cuma hanya 30 keping perak. Ada satu pendeta yang hidup, Bapak Mama, 30 keping perak itu harga Nokia yang yang cuma harga 300.000. Saya tidak mau jelaskan itu, kita pulang jam 5 sore, Bapak Mama. Dan Kak Petrus pasti marah karena sore ada persekutuan doa. Begitu. Pak Mama tahu 30 keping perak itu seharga dengan lembu yang menabrak seorang hamba dan mati. Itu dalam kejadian. Jadi kalau contoh ya, Kak Petrus punya seekor lembu, jalan-jalan tabrak saya, dan saya ini hamba daripada Kak Yes, saya mati. Kak Petrus ambil uang 30 keping perak bayar kepada Kak Yes. Itu harga Tuhan Yesus. Kita menjadi tidak berharga. Dengar Bapak Mama, iblis akan membuat sesuatu yang berharga dari diri kita menjadi tidak berharga. Kalau istrimu berharga, dia akan membuat tidak berharga. Kalau suamimu berharga, dia akan membuat tidak berharga. Makanya jangan heran, banyak mama-mama itu tidak. Ini mama-mama lagi saya juga suka menempatkan suami itu bukan di kepala tapi di kaki.
membuat sesuatu yang berharga dalam hidup Papa Mama menjadi tidak berharga. Papa Mama masih ingat dengan kisah bom yang kemarin yang begitu meluluh-lantakkan gereja Tuhan, dan ada teroris yang kemudian dicari-cari, kemudian ada himbauan pemerintah, siapa yang ketemu teroris ini akan dibayar sekian juta. Ingat? Dan itu harganya besar. Tapi kenapa Tuhan harganya cuma 30 keping perak? Karena apa? Iblis membuat murah. Karena iblis sudah masuk dalam dirinya. Sudah penting 30 keping perak selesai. Mama tahu 30 keping perak itu dia sangat nikmati. Dan ketika Tuhan ditangkap, dia berharap ada perlawanan kan? Tidak jadi perlawanan, malah dia bilang ini sudah waktunya. Sudah waktunya. Akhirnya dia disalibkan, mati kayak salib. Itu bapak kita tahu ceritanya itu. Yudas stres. Aduh, tidak seperti ekspektasinya. Hanya mama dikasih pulang uang itu, dan para imam itu uang pakai dari tanah. Dan tanah itu namanya akal dalam. Teman saya yang sudah ke Israel, bapak-bapak mungkin juga punya studi ke Israel, bapak-bapak bisa lihat tanah itu. Sampai hari ini tanah itu tidak bisa ditumbuhi oleh apapun. Tanah darah tidak berguna. Kadang-kadang ngomong begitu. Kemarin saya lihat di sosmed seorang bapak bisa selingkuh dan pembantu rumah tangga. Istrinya cantik sekali. Seorang anak, dia bisa bunuh bapaknya hanya karena ingin mamanya bebas dari dia. Padahal kita tahu bahwa bapak itu pelindung kita. Orang bilang kalau mati bapak mati nama baik, pelindung tuh dia bunuh. Iblis yang terakhir yang saya bilang, iblis akan masuk untuk membuat kesetiaan kita, apa yang sudah laku itu menjadi hancur. Makanya saya bilang hati-hati dengan ketidaksetiaan, hati-hati dengan loyalitas kita kepada pemimpin, istri, suami, anak-anak, bahkan gereja Tuhan. Hati-hati. Oh, saya pergi gereja kalau bapak gembala baik dengan saya. Saya pergi melayani kalau mama gembala senyum dengan saya. Saya pergi gereja kalau ini, kalau hati-hati. Jangan kalian fokus-fokus sama Tuhan, dan jangan biarkan iblis ada kesempatan. Karena kalau sampai iblis ada kesempatan, dia akan meluluh-lantakkan. Yudas, saya percaya awalnya iblis tidak ingin menjual Tuhan Yesus. Saya percaya itu. Karena dia pikir uang. Kalau dia pikir uang, harusnya jual mahal tuh. Tapi kenapa jual murah? Karena iblis sudah masuk. Saya percaya tidak ada rumah tangga yang mau cerai. Saya percaya tidak ada orang tua yang mau anaknya sial. Saya percaya tidak ada suami yang mau istrinya tidak seperti yang dia inginkan. Saya percaya tidak. Pasti bapak-bapak cari istri yang mau yang cocok toh, iya toh, menikah dengan perempuan yang cocok toh. Tapi kenapa makin hari makin tidak cocok? Jangan kasih kesempatan sama iblis. Karena lama-lama iblis sudah datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya akan tutup dengan satu cerita. Bapak Mama tahun 1871. Dengar saya akan tutup dengan satu cerita. Ini kisah nyata. Tahun 1871 ada seorang yang bernama Horatio Spafford. Mungkin bapak mau pernah dengar, belajar, mungkin pernah dengar. Dia seorang investor, barrister, seorang pengacara, dan seorang pelayan Tuhan. Dia punya satu orang istri, satu orang anak laki-laki, 4 orang anak perempuan. Pada saat anaknya berusia 2 tahun,
anaknya meninggal. Yang laki-laki lagi. Yang laki-laki umur 2 tahun meninggal. Tinggal yang perempuan 4 orang. Tahun yang sama anak laki-lakinya meninggal karena sakit. Real estate yang dia bangun itu kebakaran. Hancur. Usahanya semua hancur. Dan dia mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Sebagai pelayan Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kenapa begini? Tapi dia tetap setia Bapak. Sekalipun dia hancur, dia tetap setia. Bapak tahu 2 tahun selanjutnya Tuhan lihat itu. Tuhan pulihkan dia. Tuhan pulihkan dia. Dia mulai diberkati lagi, hidupnya mulai berubah, dan dia tetap melayani. Suatu hari dia ngomong sama istrinya begini, Ma, kalau libur kita liburan yuk sama-sama, satu keluarga, kita libur. Ada bapak-bapak di sini yang ajak istri libur? Libur di PD saya. Tidak apa-apa bapak-bapak kerja, tidak apa-apa. Tapi Horacio ini diajak istri dan 4 anaknya libur. Pas hari yang ditentukan bapak mama, mereka akan berangkat libur toh. Ada satu pekerjaan yang tidak bisa dihandle oleh siapapun, Horacio tidak jadi berangkat. Tapi dia bilang begini, Ma sama anak-anak berangkat dengan kapal ini. Kapal kebetulan mereka pakai kapal pesiar. Ma berangkat sama anak-anak, nanti saya akan nyusul dengan pesawat. Gitu. Bapak mama tahu, tidak dijelaskan dalam cerita itu. Laut begitu luas, tidak dijelaskan. Tiba-tiba perahu itu tabrakan dan karang. Bapak mama, 4 orang putri yang dinyatakan hilang, yang ditemukan cuma istrinya. Bapak mama, bulu badan saya berdiri. Saya baca ya. Saya tidak tahu kalau saya di posisi itu seperti apa. Saya punya 2 orang anak, saya punya suami sakit, dan kalau adik saya cuma sakit saja, saya bisa berang-rang di hadapan Tuhan. Bapak mama tahu, Horacio dikasih tahu kabar 4 putrinya hilang, tinggal istrinya. Apa yang dia lakukan Bapak mama? Saya akan bacakan beberapa kalimat yang ditulisnya ketika dia mengalami. Bapak mama simak ini. Di saat aku sedang senang, di saat aku bahagia, di saat bagaikan gelombang sukacita, aku tahu Tuhan membuat itu hingga hidupku sejahtera. Tapi di saat badai menghantam, gelombang menderu, aku kehilangan pegangan. Aku bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, selamat, selamat, tetap aman jiwamu. Dan Bapak mama tahu, kutipan ini menjadi lagu Kidung Jemaat. Horacio kehilangan segalanya, tapi dia tidak pernah kehilangan loyalitasnya